Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial tentang creating function. Saya Novita Chandra dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara Eskom OCE. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan kegunaan function, membuat storage function, memanggil function, menghapus sebuah function, dan membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang function atau fungsi. Function adalah nama blok, nama PL/SQL blok yang mengendalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Ini adalah sintak pembuatan function. Create or replace function name-nya apa, parameternya, dan menyertakan data type-nya. Lalu kita return data type-nya is as PL/SQL block. Jadi PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Jadi di dalam PL/SQL block ini paling sedikit mempunyai satu perintah return. Ini skema dari pembuatan fungsi. Kita create function itu, dan functionnya itu akan terbentuk sebagai file.sql, lalu load and execute. Setelah itu source code-nya di-compile. Nah, ini functionnya tercreate. Ini cara membaca dari skema yang tadi ya, seperti ini. Jadi yang pertama, masukkan perintah create function dalam editor dan simpan sebagai file SQL. Ini yang nomor 1, menjadi file.sql. Lalu jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Ini nomor 2 sampai ke sini. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Jadi kita bisa ngelihat errornya itu apa gitu kalau kita menggunakan use error. Kalau misalnya kita tidak menggunakan, maka errornya akan functionnya itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa tercreate, tidak bisa di-compile, tapi tidak ada pendeteksi error tersebut gitu. Ketika berhasil compile, panggil fungsinya. Itu yang terakhir. Seperti itu. Selanjutnya adalah contohnya. Create or replace function getSal. Nah, ini membentuk file yang namanya adalah get_salary.sql. Parameternya adalah PID. Di dalam PID ini ada employee.employeeID. Jadi %type menyentuh skema struktur dari employee.employeeID. Return number, bentuknya adalah number. Is fee_salary, itu juga nyuntuh strukturnya dari employee.salary. Di sini diinisialisasikan 0. Begin, masuk PL/SQL block, select salary into fee salary from employee, where employee ID sama dengan PID. Return fee salary. Ini menandakan berakhirnya fungsi. Eksekusi fungsi, memanggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut.
variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Ini jadi mengeksekusi itu, kalau kita baca lagi, buat variabel untuk menyimpan nilai. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Ini kan nanti yang ke sini. Setelah itu di return akan kembali ke sini lagi gitu. Load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Ya. Ini jalannya ya. Jalannya itu kita deklarasikan kan variabel getSalary itu number, yang tadi return number itu, lalu dieksekut dan di print. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL adalah memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh atau tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausal where untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Yang ketiga adalah dapat memanipulasi karakter string. Contohnya adalah create or function. Ini membentuk tags.sql ya. Jadi filenya itu namanya nanti tags.sql. Parameternya p-value. Di dalamnya adalah number, return number is begin, return p-value-nya nanti yang akan di return adalah p-value dikali 0,08 and tags. Masuk ke, jadi yang tadi itu kita membuat fungsi. Nah, yang sekarang itu membuat fungsi pada ekspresi SQL. Kalau yang tadi kita coba lagi. Ini kan menggunakan ISQL+. Apa bedanya? Kita lihat N. N-nya ini ada di paling bawah. Sedangkan kalau yang ini di sini sudah di N. Tagsnya itu. Jadi fungsinya ini ini blok PLSQL-nya ini ada di luar dari function itu. Lalu setelah itu kita select employee ID, last name, salary, tag salary from employee, department ID sama dengan 100. Jadi kita menampilkan employee ID, last name, salary sama tag salary. Tag salary tadi returnnya apa? Returnnya adalah p-value, di mana p-value ini adalah salary yang dikalikan 0,08. Jadi bisa, kalau kita lihat outputnya, ini yang ada orang-orang yang ada di departemen dengan ID 100, salary-nya segini. Nah, salary ini dikalikan 0,08, hasilnya adalah 690. Seperti itu. Batasan memanggil fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk menyimpan, hanya menerima in parameter, menerima sebuah type data SQL yang valid, bukan tipe data SQL yang spesifik sebagai parameter. Jadi nggak spesifik. Kalau kita lihat tadi cuma number gitu kan ya. Sedangkan yang tadi itu dia langsung nyontoh dari spesifik gitu ya, employee.employee ID.
Selanjutnya, tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Lalu, fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DBML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DBML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Selanjutnya adalah memanggil subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi, tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contohnya adalah seperti ini. Kalau yang atas itu misalnya number, return number is, begin insert into employee ID, last name memasukkan dalam employee bla 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 bla, value nya adalah 1, menginsert ya, pesal sama dengan 100. Nah, ini function create. Tapi kalau kita ganti insert into-nya dengan update, itu yang akan menjadi masalah karena ada DBML statement. Update itu kan DBML ya. Update itu DBML, jadi akan tidak fungsinya tidak akan tercreate. Setelah itu ini kita masuk ke menghapus fungsi. Menghapus fungsi mudah ya, cuma tinggal drop function name-nya apa. Contohnya adalah get_sal itu. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak itu digunakan. Prosedur atau fungsi. Kalau prosedur ini calling environment-nya in masuk, out keluar. Kalau in out masuk, tapi ini tidak ada hubungannya dengan PL/SQL block, tidak ada sama sekali hubungannya. Tapi kalau fungsi, dia hanya in parameter, tapi dia memiliki hubungan. Jadi dari PL/SQL ini dia masuk ke calling environment, dan calling environment itu dimasukkan ke in parameter. Ini perbandingannya. Kalau prosedur itu mengeksekusi statement dari PL/SQL. Kalau fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Selanjutnya, kalau prosedur tidak boleh ada return value clause pada header. Nah, kalau fungsi harus ada return clause di bagian header. Prosedur boleh tidak ada satu atau banyak value. Kalau fungsi harus mengembalikan satu value, minimal satu value dalam blok PL/SQL itu. Lalu prosedur boleh dideklarasi return statement. Kalau fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dalam fungsi, yaitu adalah meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, dan meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulannya adalah PL/SQL block mempunyai return value. Fungsi dibuat untuk membuat create syntax. Fungsi seharusnya mempunyai bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database dan bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database menggunakan perintah drop statement.
Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Membuat lokasi penyimpanan value untuk mengquerykan tabel di database dan menggunakan return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement. Untuk yang selanjutnya adalah untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu dalam tabel di database. Digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi menyimpan dari SQL statement. Selanjutnya adalah membuat fungsi penyimpanan dan penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah buat fungsi fn month hire date untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan hanya bulan Januari yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data. Yang pertama adalah kode karyawan, nama, hire date, dan ini functionnya tadi. Ini nama functionnya, jadi kita bikin month hire dari tabel employees. Tapi di sini saya menggunakan tabel EMP yang ada di skema Scott. Sekarang kita ini ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kita bikin create or replace function, namanya adalah month hire. Parameternya saya namakan pdate. Di dalamnya ada date-nya, tapi yang di sini yang saya return adalah varchar karena yang kita carikan stringnya ya. Jadi Januari itu kan char ya. Jadi kita kita return varchar is, kita bikin variabel baru yang tipenya adalah varchar dengan panjang 25. Bikin jika pdate-nya itu tadi adalah mengandung kata Jan, yang dilakukan adalah mengisikan string ini Januari ke variabel vjan. Selain itu, maka vjan akan berisi bukan Januari. Lalu if mengakhiri if, kita return vjan-nya, lalu kita akhiri dari function ini nah ini tanda compile-nya. Nah, kita sekarang bikin query-nya. Select emp no ename hire date month hire ini yang di sini kan kita parameternya adalah pdate ya. Nah, pdate-nya ini kita ganti dengan hire date dari tabel EMP skema Scott. Saya pakai skema scott.org. Kita execute function create. Nah, ini mno ini tidak, ini ya, Desember, hire-nya Desember, berarti bukan Januari. Februari bukan Januari. April ini juga bukan Januari. Nah, Miller dengan mno 7930 ini kita hire date-nya adalah 23 Januari. Makanya di sini month hire date-nya adalah Januari. Seperti itu. Ya, seperti itu tampilannya, dan ini adalah codingnya. Soal kedua.
buat fungsi fn yang menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya adalah jika kode departemennya 10, 50, 110 itu kenaikannya 5%. Kalau kode departemennya 60 maka kenaikannya 10%. Kalau kode naikan departemennya 20 maka diberi kenaikan 15%. Selain kode departemen yang ada di atas itu tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua kode departemen, kode karyawan, nama sama info. Sekarang kita coba ya. Ini create or replace function in naik. Saya pakai info naik, in naik, p naik, in number. Ini untuk menampung kode karyawan. Return varchar. Kenapa varchar? Karena saya mau menampilkan string yang itu ini kan ya, ini bentuknya adalah char, varchar. Jadi kita ambil returnnya adalah varchar. Is vinfo. Ini untuk menampung variabel baru untuk menampung ini tadi, string ini tadi. Begin, jika kita masuk ke syarat-syaratnya. P naik untuk menampung kode departemen ya, ini untuk menampung kode departemennya. P naiknya itu di dalamnya ada 10, 50, 110. Yang dilakukan adalah menambahkan pada variabel vinfo dengan ini, dengan string gaji naik 5%. As if P naiknya 60 maka vinfo-nya isinya adalah gaji naik 10%. Kalau misalnya P naiknya 20 maka vinfo-nya itu isinya adalah gaji naik 15%. Kalau tidak ada else, tidak masuk ke klasifikasi else if itu tadi, maka vinfo isinya adalah gaji tidak naik. And if mengakhiri if ya, return vinfo menampilkan atau mengembalikan nilai vinfo and in naik, mengakhiri functionnya. Ini tanda compile. Kita masuk ke query select, emp no ename naik. Naiknya diisi adalah parameter sesuai tadi ya, kita ngisi parameternya adalah kode departemennya. Di sini kalau misalnya di Scott itu adalah depno from emp. Kita execute, kita lihat hasilnya nih, naik 15%, tidak naik. Ini berarti ada di departemen 20. Ini tidak ada di 60, 20, 10, 50, 110 tidak ada. Ini ada di King, ini ada di departemen antara 10, 50 sama 110. Seperti itu. Nah, ini codingnya seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya untuk saya dan semuanya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.